Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu kembali melalui renungan pagi saat ini. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang Engkau berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sepanjang minggu yang baru lewat. Dan sampai saat ini pun kami ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tibalah waktunya kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu bukalah hati kami, buka pikiran kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu bagi kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, tema renungan kita pada saat ini bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sesuatu hal yang sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Secara khusus Habakuk yang dipanggil oleh Allah menjadi nabi bagi Israel pada waktu itu sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang dia hadapi. Karena dalam ayat yang ke-17 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini kenyataan dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Saat Habakuk hidup, bangsa Israel dalam situasi yang begitu berat, begitu rawan, berbahaya. Karena sebelumnya Israel dikalahkan oleh Mesir, kemudian mereka selanjutnya dikalahkan oleh Asyur lagi, dan pada masa Habakuk ini ada kekuatan baru yang muncul yang akan menguasai mereka dan menaklukkan Israel, yaitu Babel. Dalam situasi seperti itu, tentu semua orang Israel akan mengeluh, akan bersusah, menderita. Habakuk mengalami kebingungan karena dia melihat sejarahnya. Mengapa Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu, tetapi kelihatannya tidak dibela oleh Allah? Bukankah kita sering sekali merasakan seperti ini dan mulai keberatan kepada Tuhan? Mengapa kenyataan hidup saya seperti ini?
Mengapa keadaan saya seperti ini? Apa kurangnya saya? Saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, saya rajin membaca firman Tuhan, saya rajin melayani. Tetapi kenapa kenyataan kehidupan saya seperti ini? Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini, keluhan-keluhan seperti ini disampaikan oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi kita lihat Habakuk dalam teks kita ini, dia mampu melihat dalam perspektif iman. Dan itu membuat dia bersukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Nah, apa yang mendasari sukacita Habakuk di sini? Apa yang menyebabkan dia sekalipun di tengah-tengah penderitaan seperti itu tetap bersukacita? Dalam ayat yang ke-18 itu jelas mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan sukacita yang dibangun di dalam iman. Sekalipun kenyataan di luar tidak mendukung, kenyataan hidupnya sungguh-sungguh berbeda, tapi dia membangun sukacitanya di atas dasar iman percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama kita pahami di sini. Sukacita itu karena iman. Karena kita sebagai orang percaya kita harus bersukacita. Karena ada iman yang menguatkan kita sehingga kita akan tetap bersukacita. Habakuk memang melihat kondisi yang menyedihkan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi kita lihat, hal ini merupakan situasi nyata waktu Babel menjajah Israel. Penindasan dan aniaya bangsa Babel itu sering membuat orang-orang Israel mengalami satu penderitaan yang besar. Sehingga pohon ara, anggur, zaitun, bahkan tumbuh-tumbuhan ladang mereka tidak menghasilkan bahan-bahan makanan, persediaan makanan. Tetapi sekalipun begitu, kita lihat Habakuk mengatakan, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Ini hanya orang yang memiliki pandangan iman, ya, yang hanya sanggup melihat ke depan bahwa ada tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan menyertai dan memelihara dia. Habakuk mampu melihat dari perspektif imannya. Itu yang membuat dia bersukacita sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Ada sukacita. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan sekitarnya. Sukacita yang muncul dari hatinya bukan dibangun oleh karena situasi, kondisi, ataupun keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi karena dia memiliki iman, dia membangun sukacita itu dengan didasari atas imannya. Habakuk tidak hanya mampu melihat dari perspektif iman, tetapi Habakuk melihat dalam keutuhan rencana Allah itu yang begitu sempurna. Dia melihat ada sesuatu yang begitu indah di balik semua penderitaan yang dia hadapi dan orang-orang Israel pada waktu itu hadapi. Dengan iman, mari kita bersyukur. Dengan iman, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun pergumulan dan masalah hidup kita begitu berat, tekanan hidup kita begitu berat, ada masalah-masalah yang kita hadapi begitu berat, menekan. Tapi mari kita membangun hidup kita, pandangan
hidup kita dibangun atas dasar iman. Kalau kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 mengatakan apa? Ia atau Allah itu, Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini pengkhotbah menjelaskan bahwa ingatlah bahwa Tuhan akan membawa kita kepada satu saat di mana kita akan mengalami satu perubahan hidup, keberkatan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua ini, bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Bersukacita karena Tuhan yang memelihara kita. Ada tangan Tuhan yang memelihara kita. Karena pemeliharaan Tuhan itu yang telah menyelamatkan Habakuk dari situasi yang sulit seperti itu, yang membuat dia tetap bersukacita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengalami satu pergumulan dan masalah. Kita hanya berfokus kepada pergumulan, persoalan kita, kesusahan, kesulitan hidup kita. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memelihara kita. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Ketika kita melihat bahwa kita adalah sebagai umat yang diselamatkan, maka itu akan membuat kita bersukacita. Sekalipun mungkin belum kita mengalami satu kelepasan dari persoalan kita, masalah kita, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bagi Habakuk, keadaan ladang, kandang, tumbuh-tumbuhan, kebun yang sangat menyedihkan itu, tapi tidak membuat dia lupa atau mengabaikan sukacita dalam hidupnya. Karena dia melihat dengan iman bahwa kita umat yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Pada zaman sekarang ini, orang mudah sekali bersukacita karena faktor-faktor yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata. Karena keberhasilan, karena harta benda, karena kesehatan, ataupun status-status yang baik, popularitas, semuanya itu tidak salah. Tapi sukacita karena faktor-faktor lahiriah seperti ini tidak akan bertahan lama. Sebab dikala kita berbanding terbalik dengan situasi dan kenyataan itu, biasanya sukacita kita akan semakin hilang. Kita tidak memiliki sukacita, tidak menikmati sukacita itu. Karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Sampai saat ini kita ada, itu karena Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang
menyelamatkan aku, menyelamatkan kita, memelihara kita, melindungi kita. Yang ketiga, mengapa bersukacita di dalam Tuhan? Sukacita itu karena iman. Yang kedua, bersukacita karena Tuhan yang memelihara kita. Dan yang ketiga, bersukacita karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam menghadapi pergumulan masalah kita, jangan pernah lupa, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayat 19-nya mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa. Kebanyakan umat Allah digambarkan seperti domba. Alkitab ini banyak sekali berbicara tentang itu. Dan jelas menyatakan bahwa kita ini adalah domba-domba Allah. Tapi di sini kita lihat, mengapa Habakuk menggambarkan dirinya, hidupnya seperti rusa? Ini penting sekali. Rusa itu memiliki kaki yang lincah, kaki yang kuat menapaki bukit-bukit batu yang licin. Dia akan tetap kokoh di situ, kuat. Jika kita di dalam Tuhan, kalau kita ada mengandalkan Tuhan, kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, maka kita bagaikan kaki rusa yang kuat menapaki bukit-bukit gunungnya. Kita akan aman berlindung di gunung batunya. Ada berdiri kokoh, tidak mudah kita jatuh. Inilah yang Tuhan mau kepada kita. Kenapa harus tetap bersukacita di dalam Tuhan? Karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Situasi seperti ini akan memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam situasi apapun. Orang percaya akan memiliki sukacita dalam situasi apapun. Sebagai orang yang hidup dalam kebergantungan kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan bersukacita dalam situasi apapun juga. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena sukacita kita adalah sukacita karena iman. Karena sukacita kita itu adalah sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Dan sukacita kita itu karena kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga atas anugerah-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami supaya kami dapat memahami bagian dari firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami selalu dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang dibangun karena iman percaya kami kepada Tuhan. Bukan karena situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Tapi tolonglah kami membangunnya dengan mata hati, mata rohani, mata iman yang memandang hanya kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur karena sukacita kami itu kami tahu bahwa Tuhan yang memelihara kami. Ada tangan keperkasaan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami waktu kami lemah, waktu kami sakit, waktu kami susah. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama kami. Waktu kami mengalami kesulitan, kekurangan sekalipun,
ada pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Tolonglah kami supaya kami memahami, menyadari hal ini, dan percaya akan pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasai hidup mereka, buat mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka. Keluarga lepas keluarga, Tuhan melindungi dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom.